Kita awali informasi pertama, pemirsa. Sebuah bus pariwisata yang syarat penumpang anak TK terbakar hebat saat melintas di ruas tol Wiyoto Wiono KM 03 Jatinegara Jakarta Timur Kamis siang. 60 penumpang berhasil selamat di tengah kepanikan saat api mulai berkobar pada ruang mesin belakang. Api berkobar hebat pada ruang mesin bus pariwisata bersama Putra Trans di ruas tol Wiyoto Wiono, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Kepanikan pun terjadi saat 58 penumpang berusaha keluar dan menjauh dari bus yang terbakar untuk menyelamatkan diri. Kobaran api terus membesar hingga melumat seluruh bodi bus. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 personel dan 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kebakaran bus ini menarik perhatian warga yang melihat dari bawah jalan tol. Memangnya kita belum melihat, masih melihat dari kondisi yang ada di atas, karena kita tidak bisa ke atas ya. Mungkin nanti kita dapat info dari petugas yang ada di atas. Ini proses pemadaman belum jalan apa gimana, Bang? Sudah, kita sudah koordinasi dengan Sudin Damkar. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, bus bernomor polisi B7179 VGA ini sebelumnya mengalami kerusakan pada AC, namun telah diperbaiki. Kamis pagi, bus kemudian menjemput rombongan TKA Syifa Al-Hidayah di CKS Udik, Bogor untuk menjalankan manasik haji di Asrama Haji Pondok Gede. Setelah manasik, bus melanjutkan perjalanan menuju Ancol untuk berwisata. Namun sampai di lokasi terjadi kebakaran pada mesin AC. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, seluruh penumpang langsung melanjutkan perjalanan menggunakan bus lain. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rangkaian kabel udara yang kondisinya semeraut di Jalan Musik Gambir, Jakarta Pusat terbakar hebat. Sejumlah ledakan yang terjadi hingga mengakibatkan kabel udara terputus membuat para pengguna jalan tak berani melintas karena takut tertimpa. Kobaran api disertai beberapa kali ledakan membakar kabel semeraut yang berada di Jalan Musik Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Kondisi kabel semeraut dan masih teraliri listrik membuat api cepat membesar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik dan berhati-hati untuk melakukan pemadaman. Sempat terjadi beberapa kali ledakan hingga membuat sebagian kabel udara terputus. Sejumlah pengguna jalan juga memilih menunggu di kejauhan lantaran takut tertimpa kabel yang putus. Tak hanya kabel udara, sejumlah kabel lainnya juga ikut hangus terbakar, seperti kabel telepon dan kabel jaringan internet. Awalnya saya patroli dan saya di tempat tukang bubur telah melihat api di kabel listrik itu sudah menyala kecil awalnya. Begitu saya lari, saya ambil apar, sudah membesar. Saya matikan pakai apar, tapi tidak mati. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setengah jam kemudian oleh petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pemuda terekam CCTV saat mencuri motor di rumah kos kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai penghuni kos. Kamera CCTV merekam kedatangan 2 pelaku pencurian motor di rumah kos Jalan Semeru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura sebagai penghuni kos, lalu masuk ke parkiran menggunakan motor. Tak butuh waktu lama, hanya menggunakan kunci letter T, pelaku membobol dan membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian lalu lalang warga. Usai kejadian, korban segera melapor ke kepolisian dengan menyertakan barang bukti berupa rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh penyidik Pitsus Kejagung, 3 hakim yang terjaring operasi tangkap tangan OTT langsung ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sementara itu, dari video amatir penggeledahan di salah satu rumah tersangka, petugas menyita tumpukan uang bernilai miliaran rupiah dalam beberapa mata uang. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT Erintuah Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo langsung ditahan setelah menjalani pemeriksaan. Ketiganya menjalani pemeriksaan tim penyidik Pitsus Kejaksaan Agung selama 6 jam di ruang Pitsus Gedung Kejaksaan Jawa Timur. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan berencana terhadap kekasihnya. Sementara dalam penggeledahan di rumah salah satu tersangka, petugas mengamankan tumpukan uang yang diduga sebagai suap bernilai miliaran rupiah, terdiri dari beberapa mata uang. Ini dari tadi kalau Bapak bilang, Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara terkait suap dan gratifikasi vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Mahkamah Agung memutuskan vonis bebas Ronald Tanur dibatalkan. Diketahui Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap kekasihnya Andini di sebuah tempat hiburan malam. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberi vonis bebas perkara Ronald Tanur atas kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Hari Hanindyo diduga kuat menerima suap dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik pun telah menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Total 20 miliar rupiah disita Kejagung saat menggeledah rumah hingga apartemen milik 3 hakim Pengadilan Surabaya dan 1 pengacara. Tak tanggung-tanggung, uang tersebut ditemukan dalam bentuk pecahan 5 mata uang. Hasil penggeledahan di rumah dan apartemen milik pengacara Lisa Rahmat ditemukan total 18 miliar lebih yang terdiri dari pecahan uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. Hasil geledah di rumah dan apartemen milik Hakim Erintuah Damanik ditemukan total 605 juta rupiah lebih. Dari apartemen Hakim Heru Hanindyo 256 juta dan di apartemen milik Hakim Mangapul 431 juta. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik memvonis bebas Ronald Tanur. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, ia menyatakan Dini meninggal bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald. Kasus ini menarik perhatian masyarakat mengingat Ronald Tanur merupakan anak dari Edward Tanur, mantan anggota DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Gregorius Ronald Tanur telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan sang kekasih hingga meninggal dunia pada Oktober 2023. Hasil penyelidikan, motif pelaku menganiaya korban hingga tewas karena kesal hingga memicu pertengkaran. Meski ada bukti CCTV dan hasil visum, hakim menyatakan Dini meninggal bukan karena penganiayaan yang dilakukan Ronald. Pada Juli 2024, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik kemudian memvonis bebas Ronald Tanur. Keluarga pun menuntut keadilan atas putusan bebas Ronald Tanur dan mendesak Komisi Yudisial dan seluruh instansi terkait yang mengawasi kinerja hakim untuk mengusut tuntas kasus yang menewaskan Dini. Keluarga Dini juga menyangkal pertimbangan hakim yang menyatakan Dini meninggal karena minuman beralkohol. Kini keluarga almarhumah Dini Sera Aprianti di Kampung Gunung Guruh, Girang, Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mengaku lega dengan ditangkapnya ketiga hakim PN Surabaya dan pengacara Ronald Tanur oleh Kejaksaan Agung. Meski demikian, mereka tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur. Kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu
enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Kini keluarga meminta Ronald Tanur bisa diberi hukuman yang seberat-beratnya. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, mobil jenis SUV tertimpa pohon di Jalan Haji Mansur Cipondoh, Kota Tangerang. Ya, 2 orang yang berada dalam mobil berhasil keluar dari dalam mobil naas tersebut. Sebuah pohon berukuran besar tumbang dan menimpa mobil sedan yang tengah melintas di Jalan Haji Mansur Cipondoh, Tangerang, Banten. Warga pun kaget karena insiden terjadi di tengah cuaca yang tidak sedang hujan atau berangin. Beruntung 2 orang dalam mobil selamat dalam kejadian ini. Petugas BPBD Kota Tangerang sempat kesulitan mengevakuasi batang pohon yang menimpa mobil. Setelah 4 jam kemudian, mobil pun berhasil dievakuasi dengan kondisi ringsek di bagian depan dan atas. Untuk kondisi korban, alhamdulillah, jadi bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat kita evakuasi pohon tumbang tersebut, kita kendalanya itu karena pertama pohonnya cukup besar, kemudian juga medannya itu pohonnya menimpa mobil. Warga berharap Pemkot Tangerang bisa memeriksa pohon-pohon yang lapuk agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainis melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat tertimpa pohon di Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan, Banten. Tak hanya itu, pohon tumbang saat hujan deras juga merusak minibus serta atap ruko di Jalan Ciater Maruga, Serpong. Kejadian roboh pohon di landasan ini, Pak. Video warga merekam saat pohon berukuran besar tumbang dan menimpa seorang pengendara motor di Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan, Banten saat hujan deras disertai angin kencang. Akibatnya sang pengendara motor pun terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan penanganan medis. Di tempat terpisah akibat hujan deras juga membuat pohon berukuran besar ikut tumbang dan menimpa minibus yang sedang melintas di Jalan Ciater Maruga, Serpong dan merusak atap ruko. Petugas menyatakan jika intensitas curah hujan yang tinggi membuat sejumlah pohon di Tangerang Selatan tumbang. Kondisi saat ini dievakuasi oleh ambulan ke puskesmas terdekat. Oke, titik yang di Ciater gimana, Bang? Ada korban? Untuk di titik Ciater hanya mobil masyarakat yang sedang parkir. Alhamdulillah nggak ada korban orang yang terkena dampak. Batang pohon yang tumbang di jalanan pun akhirnya dapat dievakuasi 1 jam kemudian setelah petugas gabungan diterjunkan ke lokasi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, belasan siswa sekolah dasar di Kota Bandar Lampung keracunan usai mengonsumsi makanan ringan di kantin sekolah. Ya, para murid tersebut mengalami mual, pusing, bahkan pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sedikitnya 12 siswa sekolah dasar Negeri 1 Durian Payung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung keracunan usai menyantap makanan ringan di kantin sekolah. Para siswa ini mual-mual, pusing, bahkan pingsan, hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dadi Cokrodipo. Dari olah TKP yang dilakukan tim Inafis Polresta Bandar Lampung, diduga belasan siswa ini keracunan jajanan stik pedas. Nggak tahu kan, ibu kan rapat di telepon. Langsung ke rumah sakit tadi ya? Iya, langsung ke rumah sakit. Adanya dia itu sakit perut, itu aja dia bawa. Hingga kini polisi masih memeriksa sampel makanan untuk memastikan penyebab keracunan massal tersebut. Sementara para siswa masih dirawat di rumah sakit. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Ainis melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di SDIT Al Ihsan Kebagusan, Jakarta Selatan. Ada 700 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa. Uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di SDIT Al Ihsan Kebagusan, Jakarta Selatan. Menu makanan bergizi gratis yang dibagikan terdiri dari nasi goreng, sayur, ayam goreng, telur dadar, ketimun, dan buah jeruk dengan total kalori mencapai 411 kalori. Ada 700 paket makanan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa dari CSR Badan Usaha Milik Daerah BUMD.
Pembagian makanan bergizi gratis SDIT Al-Ihsan merupakan kegiatan ke-12 yang dilakukan Pemprov Jakarta ke sekolah-sekolah baik negeri dan swasta. Ayam, telur, sayuran, jeruk sama nasi goreng. Suka nggak? Suka. Enak? Arafik Sementara uji coba makan bergizi gratis juga dilakukan di SDN Wonorejo 5, Surabaya, Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan PJS Wali Kota Surabaya meninjau langsung ke sekolah-sekolah untuk memastikan menu makanan yang diberikan memenuhi gizi seimbang serta dikemas menarik sehingga menarik minat anak-anak. Uji coba makan bergizi gratis akan diberikan hingga November mendatang dengan jumlah 1.000 siswa setiap harinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga nekat menangkap seekor buaya berukuran 4,5 meter di Muara Cijaralang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Aksi itu dilakukan akibat makin seringnya serangan buaya kepada warga. Hanya menggunakan jaring dan tali, ratusan warga menangkap seekor buaya ukuran 4,5 meter di Muara Cijaralang, Desa Pasir Tangkil, Cimanggu, Pandeglang. Penangkapan dilakukan lantaran masyarakat geram dengan kehadiran buaya besar yang kerap memakan korban. Salah satu kasus konflik buaya dengan warga terjadi pada Jumat 18 Oktober lalu yang menyebabkan seorang warga yang tengah memancing tewas. Ya, saking sekarang itu kalau masyarakat itu saking ketakutan takut banyak memakan korban lagi, maka warga masyarakat Tanggelsari khususnya umumnya luar daripada Tanggelsari juga sangat antusias dan sangat kerjasama untuk pengamanan pengevakuasian buaya tersebut. Akibat seringnya serangan buaya, warga yang biasa beraktivitas di sekitar muara sempat ketakutan. Bahkan dilaporkan masih ada buaya lain yang berkeliaran sehingga warga berharap ada tindakan dari pihak terkait. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pencari kerja menyerbu bursa lowongan pekerjaan di pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Para pencari kerja pun harus rela antri selama berjam-jam. Antrean pencari kerja mengular untuk masuk menuju stand bursa lowongan kerja di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Meski harus antre berjam-jam, namun hal ini tidak membuat para pencari kerja menyerah untuk dapat melamar pekerjaan. Total ada 40 perusahaan yang ikut melakukan perekrutan dengan jumlah lowongan sebanyak 1.982 orang saja. Sementara peserta yang hadir dalam bursa tenaga kerja ini mencapai 3.000 orang. Antri di sininya? Ya, di sini. Sekitar sejaman deh kayaknya. 1 jam ya? Iya. Lumayan panjang Mas? Iya, panjang. Nah, hari ini kita buka ya untuk sampai 3 hari ke depan dalam proses ini untuk para pencari kerja dari seluruh yang berada di DKI Jakarta, khususnya di kota administrasi Jakarta Pusat. Kegiatan bursa kerja ini digelar guna menekan angka pengangguran di Jakarta yang berdasar data statistik mencapai 6 hingga 7%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP kepada Komisi Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak diterima. Sebelumnya, PDIP melayangkan gugatan kepada KPU terkait keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden di Pilpres 2024. Setelah sempat ditunda, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menggelar sidang pembacaan putusan gugatan Partai PDI Perjuangan kepada KPU terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada Kamis siang. Pembacaan gugatan dilakukan secara e-court dipimpin Ketua Majelis Hakim Joko Setiono yang juga merupakan Wakil Ketua PT UN Jakarta dengan Hakim anggota Yulian Prajagupta dan Sahibur Rasid. Setelah Majelis Hakim Musyawarah, PT UN Jakarta mengadili dan memutuskan gugatan PDIP kepada KPU dengan nomor perkara 133-G-TF-2024-PT UN Jakarta tidak diterima. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan memutuskan
mengadili dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat dan tergugat dua intervensi mengenai kewenangan atau kompetensi absolut pengadilan. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000. Ya, pemirsa, kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih akan dimulai hari ini di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pembekalan berlangsung selama 3 hari, diadakan untuk memperkuat kedisiplinan dan kebersamaan anggota kabinet. Kemudian ada pun agenda yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 antara lain berdasarkan agenda rundown yang kami peroleh. Pertama adalah pada Jumat pagi tanggal 25 Oktober 2024 ada Presiden dan Wapres melakukan giat kabinet dan juga tur di Akademi Militer. Kemudian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 pada pagi hari, Presiden dan juga Wapres melakukan pembekalan kabinet, kemudian juga ibu-ibu melakukan kegiatan wisata di Borobudur. Kemudian pada sore harinya, Presiden dan Wapres juga melakukan kegiatan parade senja di depan Geraha Utama Akademi Militer. Kemudian malamnya dilanjutkan oleh gala dinner. Kemudian pada hari Minggu, hari terakhir pada tanggal 27 Oktober 2024, ini dilaksanakan kegiatan pengarahan Presiden kepada Pati atau perwira tinggi dari TNI Polri atau bintang 2 ke atas, kemudian dilanjutkan terkait dengan persiapan untuk menuju kembali ke kawasan Jakarta. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa bahwa Akademi Militer ini memiliki peranan sangat penting dalam perjalanan karir Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, karena beliau juga merupakan alumni dari Akademi Militer Letting tahun 1974 yang memiliki segudang prestasi dan menduduki jabatan strategis seperti salah satunya adalah jabatan sebagai Komandan Jenderal Kopassus dan sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian Akademi Militer sendiri memiliki slogan Adita Karya Mahatma Virya Nagara Bakti yang memiliki arti atau makna bahwa sebagai seorang ksatria taruna atau perwira harus rajin dan giat menuntut ilmu untuk diamalkan. Senantiasa tampil dengan gagah dan juga berani dan bercita-cita luhur sebagai patriot bangsa. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nata Arman, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore. Kedatangan Prabowo pun disambut antusias warga. Menggunakan pesawat kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto tiba di Magelang, Jawa Tengah, Kamis sore untuk menghadiri pembekalan para anggota Kabinet Merah Putih. Setiba di Akmil Magelang, naiki maung Garuda, Presiden Prabowo pun menyapa para warga yang antusias menunggu kedatangannya. Presiden Prabowo akan memberikan pembekalan kepada para menteri, wakil menteri, dan staf sus Presiden Kabinet Merah Putih yang berlangsung selama 3 hari. Pembekalan ini digelar untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi antar kementerian di bawah pemerintahan Prabowo. Ya, sementara anggota Kabinet Merah Putih terbang ke Yogyakarta untuk mengikuti pembekalan oleh Presiden di Akademi Militer Magelang dengan menggunakan pesawat terbang Hercules TNI Angkatan Udara. Naik pesawat Hercules merupakan pengalaman pertama bagi sebagian anggota menteri, sehingga banyak kesan bahkan ada yang tegang. Para menteri anggota Kabinet Merah Putih naik pesawat C-130C Super Hercules A1340 milik TNI AU dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Sejumlah Menteri Prabowo Gibran duduk sejajar saat di dalam pesawat dan kompak mengenakan seragam hitam putih bertopi biru dongker. Bagi sebagian anggota menteri, menaiki pesawat Hercules merupakan hal yang pertama kali dilakukan. Hal ini pun menjadi pengalaman tersendiri yang tentunya sangat berkesan. Menteri BUMN Erick Thohir pun membagikan momen menaiki pesawat Hercules yang dinilainya penuh ketegangan. Begitu pula Menteri Keuangan Sri Mulyani CS juga pamer naik pesawat Hercules tercanggih melalui akun Instagramnya. Yang jelas saya terima kasih
happy landing ke Jogja, sudah lama nggak di Jogja. Ya. Menarik, interesting, naik Hercules. Jadi ingat pada waktu masih taruna dulu. Saya rasa akan sangat menyenangkan bersama dengan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih, bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya rasa akan membuat kita semakin kompak. Para menteri ini akan menjalani pembekalan oleh Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang selama 3 hari mulai 25 hingga 27 Oktober mendatang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kunjungan kenegaraan Presiden dalam rangka pembekalan Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah menjadi berkah tersendiri bagi masyarakat. Pengusaha catering di Magelang mengaku mengalami peningkatan pesanan 3 kali lipat selama pembekalan Kabinet. Inilah suasana lokasi catering yang berada di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang. Para karyawan nampak sibuk mempersiapkan pesanan 1000 snack hingga makanan kotak untuk Presiden Prabowo dan para anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer. Kedatangan Presiden bersama rombongan ke Akademi Militer tersebut menjadi berkah tersendiri bagi pengusaha catering lantaran sebelum hingga proses acara yang dijadwalkan selama 4 hari, pesanan pun melonjak hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Snack dan makanan kotak ini dipesan untuk para anggota pengamanan hingga petugas dinas terkait yang ikut melaksanakan rangkaian kegiatan pembekalan Prabowo di Akmil. Selama kegiatan pembekalan Presiden Prabowo ini, pesanannya mencapai ribuan kotak per hari. Kita sampai full, kita nolak-nolak. Jadi dari provinsi itu rank 2 atau gimana ya, gubernuran itu. Nah itu kan untuk pengamanan, untuk pengamanan itu setiap hari. Kemarin 1000 dos, hari ini 500, besok 500 sampai minggu. Lonjakan pesanan ini pun sempat membuat pihak catering kewalahan. Dan untuk mengantisipasinya, pemilik catering pun menambah karyawan guna mempercepat proses pesanan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi Pilkada 2024 pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil kian rajin belusukan dan menyapa warga menjelang pemungutan suara di Pilkada Jakarta. Ya, kali ini Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama Jakarta dan menyapa relawan Ridho Asik. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ridwan Kamil menerima curhatan dari para pedagang mengenai fasilitas Pasar Kebayoran Lama yang kurang memadai. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah curhatan warga terkait anak hingga cucunya yang kesulitan untuk punya hunian. RK pun menawarkan solusi dengan membuat hunian partikel di atas pasar. Generasi milenial tuh mereka merasa generasi mereka tuh sudah tidak bisa punya mimpi tinggal di tengah Jakarta lagi. Nah solusinya kan bisa kita cari. Salah satunya adalah pasar kita upgrade jadi lebih rapi, pasar tradisional tetap ada, cuman di atasnya dibangun hunian-hunian untuk anak-anak muda dan kelas menengah kan gitu ya. AJP-nya buat yang sekolah, buat yang ibu-ibu lansia, pokoknya semuanya deh yang udah ada tolong diperbaiki program-program sama ini. Dagang kaki 5 jangan digusur, dan lowongan kerja diperbanyak. Dalam kunjungannya, RK pun dicurhati soal harga pangan oleh pedagang. Dari Jakarta, Hardisti Arifa, Iriansyah, iNews melaporkan. Sementara calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkampanye di Kebun Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pasangan nomor urut 3 ini disambut meriah dengan atraksi khas Betawi, Palang Pintu. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung belusukan ke rumah susun Tanah Abang, Jakarta Pusat didampingi anak almarhum Abraham Lunggana atau Haji Lulung. Pramono disambut kelompok supporter Persija Jakarta yakni Jackmania, Kebun Kacang, Tanah Abang, serta musik kosidah dari kelompok emak-emak. Pramono yang mengenakan kaos oranye bertuliskan Jakarta Menyala terlihat aksi joget
Diiringi musik dan juga lagu bersama sejumlah emak-emak sambil membentuk jari angka 3. Sementara di Jalan Kebon Kacang 26, Rano Karno disambut meriah warga dengan kesenian Betawi palang pintu. Rano juga diarak anak muda Kebon Kacang dengan nyanyian Persija. Dalam orasinya, Rano Karno berjanji membuka lowongan kerja di kecamatan agar bisa menyerap banyak tenaga kerja, membangun balai rakyat, dan menaikkan insentif RT dan RW. Pemirsa, KPU DKI Jakarta menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara untuk Pilgub Jakarta 2024. Simulasi ini untuk mempermudah masyarakat beserta petugas KPPS dalam pencoblosan pada 27 November 2024. Ratusan warga antusias mengikuti simulasi pemungutan suara di Gor Johar Baru pada Kamis pagi. Beberapa elemen masyarakat pun dilibatkan, mulai dari lansia, disabilitas, hingga remaja. Dalam simulasi ini terdapat layout baru saat pencoblosan. Salah satunya posisi pengawas TPS berada di belakang ketua KPPS beserta petugas saat pencoblosan dan penghitungan berlangsung. Simulasi digelar agar para berkebutuhan khusus bisa terakomodasi dalam sesi pencoblosan Pilkada Jakarta 2024. Ya, kita beralih ke informasi yang menginspirasi Kevin dan juga pemirsa. Pewarnaan dan motif langka pada ekoprint ini semakin menarik saat diaplikasikan pada tas, sepatu, dan aneka gaun sehingga terlihat cukup mewah. Ya, benar sekali Angel dan pemirsa. Seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah ini, teknik pewarnaan alami ekoprint kian diminati untuk menambah nilai lebih karya ekoprint. Kira-kira seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Sekilas, deretan tas dan sepatu ini tak berbeda dengan yang biasa dijual di etalase toko atau butik. Namun jika diamati, produk tas, sepatu maupun kain ini cukup unik, cantik dan juga langka. Ya, semua produk ini merupakan hasil dari teknik pewarnaan alami ekoprint. Adalah Desi, warga desa Belambangan, Banjarnegara, Jawa Tengah bersama temannya membuat teknik pewarnaan pola dengan metode ekoprint sejak 10 tahun terakhir. Proses pewarnaan dimulai dengan menata daun di atas kain hingga membentuk pola dan motif yang diinginkan. Selanjutnya, daun digilas agar warna dari daun maupun bunga keluar. Lalu proses terakhir diakhiri dengan pengukusan agar warna lebih awet dan menempel. Tak hanya di media kain, Desi juga melakukan teknik pewarnaan ekoprint pada kulit tas, sepatu, dan payung. Jenis pewarnaan ekoprint ini memiliki warna yang lebih soft dan natural, serta terkesan unik, langka, dan mewah. Kalau bicara selera sudah beda ya, artinya ya semua orang punya selera sendiri. Tapi kalau ekoprint ini nilai lebihnya karena semua berbasis dari alam. Jadi bahan dasarnya mulai dari daun dan lain-lain ini kan dari alam, tidak menambah polusi. Teknik memotif kain atau kulit yang menggunakan bahan-bahan alam. Itu diantaranya adalah daun-daunan sama kulit kayu. Jadi kita tidak menggunakan bahan-bahan dari kimia. Berbeda dengan batik tulis canting, teknik ekoprint memiliki warna yang lembut dan menyatu dengan alam, sehingga memberikan kesan indah dan sejuk saat dipakai. Nah, Anda yang ingin tampil beda dengan kesan alami dan elegan, mengenakan produk pewarnaan ekoprint ini bisa menjadi pilihannya. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan modern hadir di Panakukang, Sulawesi Selatan. Masyarakat pun diberi kemudahan dan juga kenyamanan berbelanja. PT Matahari Putra Prima Tbk resmi memperluas jaringannya dengan membuka gerai hypermart di Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Gerai ini hadir dengan konsep baru yang lebih modern dan dirancang memberikan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan praktis bagi masyarakat. Hypermart juga memberikan peluang bagi produk lokal dalam memasarkan produknya di retail modern, sehingga produk UMKM semakin maju. Kita lebih mementingkan ke produk-produk lokal. Ya, jadi makanya kenapa tadi saya utarakan bahwa kita sangat mendukung sekali untuk pengusaha kecil, lokal, menengah, itu masukin barangnya di sini. Masyarakat pun bisa membeli segala kebutuhan, mulai dari produk rumah tangga, sayuran, makanan siap saji, hingga produk bakery. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, bukannya menepi, seorang pengendara sepeda motor menantang polisi saat razia di persimpangan Panjar Mojokerto, Jawa Timur. Ya, sementara itu di Purwakarta, seorang pedagang bakso dihukum push up saat terjaring razia. Bayaran. Viral, pengendara sepeda motor menerobos razia polisi di persimpangan Panjar, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Bukannya menepi, pengendara sepeda motor yang berboncengan 3 dengan anak dan istrinya tersebut justru menantang polisi. Video ini terekam warga hingga viral saat diunggah ke media sosial. Ada razia di situ, tapi pas dicegah polisinya itu dia kabur karena memang nggak pakai helm. Berapa orang sepeda itu? Ya, 1 orang yang dicegat itu. Sementara itu, di Purwakarta, Jawa Barat, seorang pedagang bakso keliling terjaring razia polisi. Ia tidak mengenakan helm dan tidak membawa surat kendaraan. Namun karena alasan kemanusiaan, ia tidak ditilang melainkan dihukum push up. Operasi Zebra Lodaya 2024 ini pun sudah berlangsung selama 10 hari dan masih banyak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Dari Mojokerto, Jawa Timur dan Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil kontainer yang memuat 20 ton minyak goreng menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tumpahan minyak goreng dari mobil kontainer yang terguling menjadi rebutan warga. Puluhan warga berebut tumpahan minyak goreng dari sebuah truk pengangkut minyak yang terguling di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga menggunakan wadah maupun jerigen untuk mengambil tumpahan minyak tersebut. Banyaknya warga yang datang dan masih adanya bangkai kendaraan di lokasi menyebabkan kemacetan terjadi. Kecelakaan truk bermula saat sopir diduga hilang kendali saat ingin mendahului sebuah mobil yang berada di depannya. Namun truk kontainer membuat 20 ton lebih minyak goreng menabrak pagar kampus UNM hingga terguling di halaman kampus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi mobil juga selamat tanpa terluka. Kendaraan yang di depannya sehingga oleng, hilang kendali dan menabrak pagar dari kampus UNM itu. Saat ini kendaraan truk kontainer telah dievakuasi. Sementara kasus kecelakaan masih dalam penyelidikan Satlantas Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur melaporkan.